Teman ada yang lagi ngerasa gini nggak sih? Misalnya lagi bisnis nih atau lagi ngejualin sesuatu, udah ngiklan banyak, udah promosi sana sini, tapi ngerasanya itu nggak ada hasilnya. Ngerasanya, wah nggak ada penjualan, kayak percuma aja gitu promosi-promosi kemarin yang udah dilakukan itu gitu. Padahal dalam Al-Quran kan sudah ada solusinya, bahwa jadikanlah sabar dan sholat menjadi penolongmu, gitu kan. Nah, kenapa Allah memerintahkan sabar dan sholat kalau kita menghadapi masalah? Karena saya dapat jawabannya di buku Atomic Habits. Di buku itu ada grafik yang namanya Valley of Disappointment atau lembah kekecewaan. Nah, grafiknya kayak gini. Itu ada ekspektasi kita, garisnya lurus, bahwa keberhasilan berbanding lurus dengan waktu. Jadi semakin lama kita semakin berhasil, itu garisnya lurus. Padahal nyatanya adalah garisnya melengkung. Garisnya melengkung. Nah, tapi ada titik perpotongan, nanti di suatu saat berpotongan lah kayak gitu. Nah, kenapa Allah memerintahkan kita untuk kalau ada masalah sabar dan sholat? Karena lihat, sebetulnya kita disuruh sabar sama Allah, sabar terhadap ekspektasi kita sendiri. Ini yang garis lurus. Ekspektasi kita di sini, sedangkan hasilnya di bawahnya. Ada kekecewaan di sana, tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan harapan. Makanya grafik ini disebut Valley of Disappointment. Ada kekecewaan terhadap ekspektasi kita sendiri. Harapan kita ngiklan, terjual, ngiklan, terjual. Tapi nyatanya iklan boncos, iklan boncos gitu. Tapi jangan khawatir, Allah memerintahkan sabar. Karena ada satu titik, nanti kalau kamu istiqomah, ada satu titik di sini, hasil iklan kamu yang udah itu, yang kata kamu boncos, itu akan ada hasilnya. Sama asumsinya kayak gini. Ketika seorang pemecah batu mukul dari pukulan pertama sampai pukulan ke-99, itu batu tidak pecah. Ketika pukulan ke-100, itu batunya pecah. Pertanyaannya, apakah yang memecahkan batu itu pukulan yang ke-100 aja? Enggak. Pukulan dari 1 sampai ke-99-nya itu punya efek, punya dampak, yang menyebabkan di pukulan ke-100 batunya jadi pecah. Begitu juga usaha kita, begitu juga iklan kita. Jangan sampai beranggapan bahwa iklan yang udah kita lakukan itu percuma, sia-sia, promosi yang kita lakukan tidak ada penjualan, itu promosi sia-sia. Jangan, sabar. Dan kenapa satu lagi Allah memerintahkan kita sholat ketika dalam masa sulit kayak gitu? Sabar dan sholat menjadi penolongmu. Sabar menghadapi, menjalani waktunya, dan sholat. Kenapa? Karena sholat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Karena pasti tidak semua orang bisa sabar nih, aduh stres segala macem gitu ya. Nah terus sholat itu agar kita tidak menghalalkan segala cara. Yang tadinya promosinya baik-baik, jujur, menceritakan produknya bagus. Karena kita tidak sholat, tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar, akhirnya mulai, nipu aja deh, bohongin customer sedikit lah gak apa-apa, gini aja, akhirnya yang tidak baik. Makanya itu jawabannya. Ketika kita usaha, kita sebagai marketers memasarkan produk kita, merasa promosi kita sia-sia, jangan berpikiran kayak gitu. Tetap sabar dan sholat menjadi penolongmu, dan ingat grafik di Valley of Disappointment ini. Insya Allah di satu titik nanti kita akan mencapai kesuksesan.